Rupanya di sana si Raja Racun sedang menerima tamu seorang pangeran. Pangeran itu berkata, "Kamu datang ke sini untuk ini?" Lalu di sana penjaganya berkata, "Aku dengar ini baik untuk kesehatan Anda, Pangeran." "Ya, kerja bagus, terima kasih. Anda banyak membantuku," ucap si Raja Racun. "Tugas Anda adalah sesuatu yang hebat. Aku pasti akan berbakti pada Anda." Pangeran berkata, "Karena kita sudah mendapatkan barangnya, kita bisa berangkat sekarang." "Oke," ucap sang ajudan. "Tuanmu kemana? Kenapa Anda begitu buru-buru?" ucap si Raja Racun. "Kita bisa berdiri melakukan sesuatu yang terbaik sekarang." Ajudan berkata, "Tuanku akan pergi ke kerajaan tingkat 1 yang merupakan negara bawahan kerajaan Xuan Yuan. Tidak ada yang perlu kamu lakukan untuk semuanya." Lalu seseorang berkata menyela perkataan mereka, "Tuanku, ada apa?" Seorang pria mengaku sebagai senior Anda dan bersikeras masuk. "Apa?" kata si tuanku atau si Raja Racun. "Selain itu dia memiliki tokenmu." "Tokenku? Apa dia serius? Apa dia orang yang utus orang itu?" Sambil membayangkan orang yang memberikan token itu yang berarti Zhang Xuan. Dibayangkan oleh si Tuan Gu. "Aku hanya memberikan token kepada Master Misterius." "Seorang Master Misterius?" ucap si pangeran. "Ya, tadinya aku ingin menanyakan hal itu padamu," ucap si Tuan Gu. "Apakah Anda mempunyai senior yang belajar pada guru yang sama dengan Anda yang terlihat muda?" ucap Tuan Gu. "Seorang senior muda? Siapa namanya?" "Namanya San Qiang, tapi menurutku itu nama samaran. Aku tidak tahu nama aslinya," ucap si Tuan Gu. "Aku sudah meminta Lao Shu untuk menyelidiki San Qiang sebelumnya. Tidak ada orang seperti itu di kerajaan Tianmu. Mungkin dia menggunakan kerajaan samaran karena dia ingin mengetahui identitas aslinya. Aku tidak tahu nama aslinya." "Di mana dia?" ucap si ajudan. "Aku belum melihatnya sejak kita berpisah di Red Lotus Ridge, tapi memberinya tokenku karena seorang membawanya ke sini itu pasti kerabat atau muridnya," ucap si Tuan Gu. Lalu si ajudan melanjutkan, "Guruku Jin Cheng Shui meninggal 13 tahun yang lalu. Dia tidak memberitahuku tentang garis keturunan sekte kami, jadi aku tidak yakin." Pangeran berkata, "Apa ini semua akan terjadi masalah?" "Tidak, terima kasih Tuan," ucap si ajudan. "Biarkan mereka masuk. Coba lihat apakah dia benar-benar seniorku." "Ya," lalu Tuan Gu mengizinkan mereka masuk. Si Akyang seperti biasa dengan porengisnya. Dia masuk sambil mendongak ke atas. "Siapa yang di sini yang bernama Mugu?" Orang yang bersama si Akyang benar-benar kena mental. "Kenapa dia sombong begitu sih?" Lalu si Tuan Gu berkata, Aku bernama Mugu." "Kenapa dia tidak mengenalku? Bukankah dia mencariku?" ucap si Tuan Gu. "Aku rasa kau sudah melihat tokennya. Tuanku memintaku pergi ke ibu kota kerajaan Xuan Yuan." "Tunggu, najanya sama seperti itu, tapi kekuatannya benar-benar berbeda." "Senior, apa kau ingin pergi ke kota kerajaan Xuan Xuan? Apa yang harus kau persiapkan?" ucap si Tuan Gu. Lalu Akyang berkata, "Sebagai seorang pembantu, aku tidak berani ikut campur dalam urusan majikanku. Sebaiknya kamu tidak bertanya terlalu banyak. Tuanku akan memberitahunya saat kau ada di sana." Di sana, si pelatih bis atau si pengawas yang sebelumnya diutus oleh Zhang Xuan benar-benar kena mental. Siapa sebenarnya Tuan Zhang ini? Kepala pelayannya bahkan cukup mencapai tahap akupuntur titik pertama. Tapi dia tidak takut saat menghadapi memimpin aula racun. Seorang pria di puncak tahap supreme. Nadanya bahkan sangat keras. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Ucap si pengawas. Lalu orang-orang itu berkata, "Membunuh seseorang tapi tidak ada di zaman kuno, tapi mereka adalah ahli racun. Mereka menghentikannya sekarang. Mereka mungkin menunjukkan belas kasihan dan menjaga tubuh tetap utuh." "Temanku, bolehkah aku tahu?" ucap si ajudan. "Siapa nama tuanmu?" "Apa? Nama tuanku?" ucap si Akyang. "Siapa kau? Kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam pembicaraanku bersama Tuan Gu." Di sana si pengawas lebih kena mental lagi karena tahu yang dimarahi oleh si Akyang adalah ajudan orang penting. "Basis kultivasimu saja buruk, jadi kau tidak tahu seberapa kuat orang itu. Celakalah kita." Nafasnya tertahan tenang. Dia pasti berada di tahap sains. Itu sebabnya aku tidak berani bergerak. Beraninya dia memarahi dia seperti itu. Seorang pria tahap penguatan level 5. Berani bicara kasar pada Master Sains. Dia benar-benar tidak sombong, tapi dia benar-benar gila. Si pangeran juga terlihat kena mental setelah melihat kesombongan si Akyang. "Gu, Master Racun bintang 4, si Akyang yang benar-benar bingung dengan semua itu. "Aku pernah melihat banyak master hebat sebelumnya. Orang ini hanya Master Racun. Su kecil. Dari guru terpelajar. Su kecil, seorang guru terpelajar. Beraninya Akyang mempermalukan Tuan seperti itu." Namun si Akyang masih sombong. "Master Racun bintang 4, apa kau kenal Sufan dari Lu Yunfeng?" Dan dua guru terpelajar bintang 4 memberi hormat kepada tuanku ketika mereka bertemu dengannya. "Hah?
Ketika tuanku memarahi mereka, mereka tidak berani membantah. Baiklah, apakah memiliki reputasi yang lebih baik daripada Master Bintang 4? Su Feng dan Liu Feng, maksudnya Tuan Su dan Tuan Lin dari Asosiasi Nasional. Si ajudan kaget. Sebagai seorang guru terpelajar, Su Feng dan Liu Feng sangat terkenal di aliansi negara. Mereka sangat kuat, yang berarti orang dari Master ini benar-benar lebih penting dari mereka, ucap si ajudan. Kedua guru yang mulia dan berkuasa akan beri hormat pada tuannya dengan serius. Jika benar, siapakah tuannya? Apakah dia benar-benar kuat? Kau tahu sedikit tentang Li Palsu? Aku pernah bertemu dengan mereka sama sekali. Mereka mengenalku sebagai teman, dan mungkin juga kau juga mengenalnya. Tuanku adalah Yang Xuan, adalah seorang guru terpelajar. Dia tidak pernah menyebutkan levelnya, jadi aku tidak tahu. Tapi Tuan Su berkata bahwa tuanku telah mencapai level bintang 6 atau semacamnya. Seorang guru terpelajar bintang 6, tuankah berada di kuasa aliansi nasional hanya guru bintang 4. Lalu, si pangeran juga berpikir guru bintang peringkat 6 tingkat lebih tinggi dibandingkan guru peringkat 4, namun terdapat perbedaan yang besar dalam kultivasi mereka. Pantas saja sombong dan tidak takut pada hal-hal tentang penguatan. Lalu di sana, si pengawas Bis berkata, tidak heran dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Ternyata dia adalah level bintang 6. Ya, begitulah. Namun di sana, Kaki yang terus berkata, tuanku sangat misterius kali ini. Yang Xuan muda yang ingin bertemu denganmu. Bersiap-siaplah sekarang, sebaiknya membawa lebih banyak racun, maka kau tidak akan bertindak terburu-buru saat membutuhkannya. Mereka terkejut. Siapa Yang Xuan? Seorang guru terpelajar di atas bintang 6. Sebagai kepala pelayannya harus menunjukkan otoritasku. Aku akan memperlakukan diriku sendiri. Lalu si ajudan juga berpikir, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Dia penuh percaya diri saat berbicara. Kurasa dia tidak pura-pura. Pangeran dalam hatinya berkata, mudah untuk mengetahui apa dia berbohong atau tidak. Kita akan pergi ke kerajaan Xuan untuk lewat ke sana. Aku ingin pergi ke kerajaan Tianwu, jadi kita bisa pergi bersama untuk memeriksanya. Jika Tuan benar-benar guru bintang 6, kita pasti akan mendapat banyak manfaat jika rukun dengannya, dan masalahku akan mudah terselesaikan ke depannya, ucap pangeran. Akhirnya obrolan pun terus berlanjut. Ya, mungkin lakukan sesukamu, bukankah kau perlu menyiapkan racun? Semuanya dalam cincinku, ucap si Tuan Gu. Di sisi Yang Xuan, dia sepertinya akan berkultivasi. Dia berpikir, sepertinya tidak ada masalah dengan kultivasiku, hanya saja darah spiritualnya tidak berfungsi lagi. Kekuatanku hanya menjadi 35.000 kuadron, ucap Yang Xuan. Aku mendapatkan 30 tetes darah di spiritual aula bis. Setelah kultivasi tersisa 7 tetes, percuma menyimpannya. Jadi aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku akan memberi Tuan Yantau 3 tetes lagi dan membantunya mengaktifkan garis keturunan spiritual badak, dan 4 tetes untuk bisa Howling Fireman. Saat Chang Xuan memikirkan semua hal itu, seseorang mengetuk pintu. Silakan masuk, Tuan Xiang. Aku telah mengumpulkan semua buku yang Anda inginkan, ucap si pengawas bis sebelumnya. Terima kasih Tuan Si, Anda tepat waktu, aku butuh bukunya sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana menjadikan bis naik buaya itu, ucap si Tuan Si. Silahkan saja, nanti akan ku lanjutkan untuk memberitahumu tentang hal itu. Silahkan lanjutkan pekerjaan Anda Tuan Xiang. Kalau begitu sampai jumpa. Terima kasih banyak. Lalu Yang Xuan memegang semuanya. Aku mendapatkan bukunya, biar aku lihat apakah aku bisa menerobos. Lalu Yang Xuan masuk ke dalam kultivasinya. Apa kau sedang masih berkultivasi? Bagaimana kabarmu? Kau sudah mendapatkan informasi? Ucap Yang Xuan kepada si nonamu. Ya, saat Muding kembali ke kerajaan Xuan, putri bersembunyi di pavilion guru terpelajar dan belum keluar. Aku khawatir akan menjadi kenyataan. Aku ingin melawan kerajaan papan atas secara langsung. Hambatan terasa besar. Bukanlah kerajaan, melainkan pavilion guru terpelajar tersebut. Lalu si putri berkata, selain itu dikatakan bahwa Lo Qi Hong memimpin pavilion guru terpelajar di kerajaan Xuan Yuan, tapi dibantu oleh keluarga kerajaan juga. Dia juga sangat hebat dibandingkan dengan Muding. Dia menengahi konflik di antara kalian. Yang Xuan berkata, menengahi? Jika aku menerimanya, bagaimana aku bisa menerima dan pembahasan untuk Lucong sebelumnya? Lucong masih koma, apa kau ingat? Sang Xuan merasa kesal dengan semua itu. Aku tidak akan pernah menerima kecuali si Luding itu mati. Sang Xuan, ada kabar buruk lainnya. Ding Chong, raja kerajaan Xuan Yuan, telah mengumumkan kepada dunia bahwa dia memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Dingmu atau Muding. Menyerahkan tahta pada orang itu. Jika aku membunuh seorang putra mahkota, meskipun sedikit merepotkan, aku mungkin akan menanganinya dengan mencoba identitasku sebagai seorang guru terpelajar.
Begitu dia mengambil alih tahta, dia akan menjadi raja suatu negara. Jika aku ingin membunuhnya saat ini, aku akan menimbulkan kekacauan negara ya. Aku sepertinya sudah siap sepenuhnya, tapi meskipun dia menjadi raja, terus memangnya kenapa? Bahkan jika pavilion guru terpelajar ingin menghentikanku, bagaimana caranya? Ucap Chang Xuan. Chang Xuan berdiri dari duduknya yang sudah berkultivasi. Tidak ada akan dan tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti murid-muridku, ucap Chang Xuan. Apa kau mengerti apa yang akan kau lakukan, ucap si putri. Kau tidak boleh mengganggu penobatannya. Tapi kekuatanmu bilang kau tidak akan maju sebelum mencapai tahap supreme, dan jika ceroboh mungkin kau akan mati di sana, ucap si putri. Namun di sana Zhang Xuan telah berhasil mencapai tahap supreme, the peak of the supreme stage, puncak dari tahap supreme. Chang Xuan mengeluarkan auranya. Di sana putri kaget. Entah bagaimana 4 hari yang lalu dia belum melakukan sesuatu yang seperti ini. Banyak sekali orang yang dapat mencapai tahap supreme sepanjang hidup mereka, namun dia berhasil melakukannya dalam 4 hari. Bagaimana dia melakukannya? Tidak heran Zoya dan yang lainnya tidak terkejut dengan apa yang kami bicarakan waktu itu. Chang Xuan berkata, kau terlalu lemah. Sebaiknya kau tetap di sini bersama Zoya dan yang lainnya. Aku takut akan ada badai dan darah menggangguku. Aku tidak akan bisa melindungimu jika kita pergi bersamaan. Ayolah, aku seorang guru resmi di pavilion guru terpelajar dan putri kerajaan Tianmu. Selama aku hanya menonton, kurasa mereka tidak akan melakukan apapun. Lalu Zhang Xuan pun memanggil si Maung yang sebelumnya. Baiklah, tetap berada di sini, tetap si Maung. Jika ada dalam bahaya, pergilah cepatnya. Akhirnya, gosip mulai muncul. Hari ini adalah penobatan putra mahkota Muding di seluruh negara. Dengan raja yang begitu berbakat dan makmur, pasti akan kembali. Yang mulia baru berusia 30 tahun, selama bertahun-tahun banyak master bertahap dari Supreme yang baru usia di bawah 40 tahun di seluruh kerajaan Xuanjuan. Dengan bakat yang mulia mungkin bisa mencapai hal seperti itu. Pangeran Muding selalu menjadi idolaku. Aku berharap bisa menjadi seorang seperti dia, ucap orang-orang. Rupanya di sana si Raja Racun juga sudah ada. Tuan, ini adalah ibu kota Xuanyuan. Si pangeran dan ajudannya juga sampai. Tata letak kota ini menarik. Formasi adalah sesuatu di sana. Keluarga kerajaan Xuanyuan dibangun dari formasi semua raja sebelumnya. Sangat mahal dalam formasi, terutama Dingmu. Putra mahkota dia sangat jenius. Bacot, kata si Ak yang berjenis omong kosong, menyinggung tuan mudaku. Dia mungkin gak akan hidup lebih lama lagi. Selain itu, tuan mudaku adalah orang jenius nomor 1. Apa kau tahu dia sangat berbakat? Lalu si Ak yang berkata, tentu saja usianya baru 20 tahun, tapi dia adalah pelukis bintang 3, guru terpelajar bintang 2, dan pelatih bis bintang 2. Ucap Ak yang masih sombong tentang Zhang Xuan. Dia telah ditunjuk sebagai penatua serikat tabib dari Aliansi Nasional. Dia sangat berbakat. Bagaimanapun, Muding tidak bisa dibandingkan dengan tuanku. Bukankah tuan mudamu berasal dari kerajaan Tianmu? Bagaimana dia menjadi penatua Aliansi Nasional? Tuan mudaku telah menyelesaikan semua penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dinding dilema sekali jalan. Kau ingat? Dia bahkan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh persatuan tabib di seluruh dunia. Lalu pangeran berkata, bukankah tuan mudamu bernama Zhang Xuan? Aku mendengar bahwa tabib yang memecahkan penyakit itu tidak bisa disebut Zhang Xuan, tapi namanya adalah Lu Cheng, bukan? Ya, Lu Cheng adalah nama samaran yang digunakan tuan mudaku ketika dia mengikuti tes untuk guru terpelajar bintang 2. Zhang Xuan adalah Lu Cheng, jadi dia adalah tuan mudamu. Ya, kau benar pangeran, karena dia seorang tabib. Bagaimana dia bisa menggunakan keahlian master racun? Kedua profesi ini sangat bertentangan, ucap si pangeran. Tabib menyelamatkan nyawa, jadi mereka harus bersikap baik. Master racun membunuh orang dengan racun, jadi mereka acuh tak acuh. Kedua jenis ini, apakah dia punya pribadi ganda atau bagaimana tuan mudamu ini? Tuan mudaku ini berbakat, ucap Akyang, dan luar biasa. Tidak mengherankan dia bisa mempelajari keduanya dengan jenis keterampilan secara bersamaan. Tuan mudaku lembut, mudah didekati, ganteng, gitulah kalem. Sambil terus membanggakan, meskipun dia bisa menggunakan racun, dia tidak akan membunuh semaunya seperti yang dilakukan master racun dan lainnya. Apapun yang dia lakukan, dia akan bersikap masuk akal dan menenangkan hati berdasarkan kebijakan, ucap si Akyang. Namun ketika itu masih membangga-banggakan Zhang Xuan malah berteriak, Muding, di mana kau? Aku Zhang Xuan, aku datang untuk menjemputmu dan siaplah untuk menghadapi kematianmu. Yang lain kaget, bukankah dia kalem, ganteng kalem, lalu baik hati, seseorang menghancurkan platform. Apa-apa, orang itu benar-benar berbeda dari yang dikatakan Aki yang sebelumnya. Tuan San, apakah itu Tuan Zhang? Apa yang sedang terjadi? Aku baru saja pergi menitipkan bis. Itu sebabnya aku datang ke sini. Lalu di sana seseorang berkata, apakah itu guru terpelajar ingin membunuhmu?
Ya, itu kesalahpahaman, tolong bantu aku. Padanya Tuan Lu. Bai Chen peringatkan dia, jangan biarkan dia menghalangi penobatan. Jika dia tidak tahu apa yang baik baginya, beri dia pelajaran. Dia adalah pemimpin kafilah guru pelajar Xuan Yuan, Lu Kia Hong, Si Ki Hong. Ya Tuan, ucap si Bai Chen. Si Ki Hong terus mengatakan, apakah dia begitu menakutkan sehingga kau bersinggah dia di pavilion guru pelajar yang gak berani keluar? Aku salah menilainya, ucap si pangeran. Itu dia membunuh Liang Qiming dan Linlong dengan seperti secepat itulah dengan cahaya yang aneh. Aku lari dan kupikir aku akan bertanya pada Tuan yang memburuku, tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke sini sendirian. Lalu si Kicheng berkata dia datang ke sini untuk membuat keributan, bukannya meminta bantuan dari guru terpelajar. Jadi dia tidak bijaksana, ia hanya seorang guru terpelajar bintang 2, namun ia bertentangan dengan sikap guru terpelajar. Lalu Xiang Xuan sudah muncul bersama maunya. Penobatan Pangeran Muding sedang berlangsung, pergilah. Jika kau pergi sekarang, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku. Jika bersikap kasar, bacot, kata Xiang Xuan, aku akan pergi setelah membunuh si Muding. Namun di sana, orang itu terus berkata, aku Bai Chen, guru terpelajar bintang 3 sebagai guru terpelajar. Hendaklah kau menghormatiku. Xiang Xuan yang turun dari si Mau. Menyahlah. Namun sana Bai Chen yang marah, mengeluarkan auranya. Auranya meledak di sekitarnya. Kau sedang mencari kematian, ha? Beraninya kau terpelajar bintang 2 bersikap kasar padaku. Bersiaplah atas kematianmu, Bai Chen. Sun tanpa basa-basi menerjang ke arah Xiang Xuan. Di sana si Ki Hong yang berkata, aku bahkan tidak perlu mendiskusikan dia. Kurasa dia akan menderita hari ini. Lalu ledakan terjadi. Dar! Sesuatu yang sangat mengejutkan bagi mereka benar-benar terjadi. Bahwa sekarang tidak ada hubungannya dengan ini, ha? Bai Chen tiba-tiba saja digenggam lehernya oleh Xiang Xuan. Menyingkir dari hadapanku, ucap Xiang Xuan. Di sana Ki Hong benar-benar kaget. Dia mengalahkan Bai Chen dalam sekejap. Mustahil, apa kau menyebutnya sesuatu dariku? Dia benar-benar seorang guru terpelajar kah? Ya, saya itu apa benar dia guru bintang 2? Dia benar guru bintang 2. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Aku tidak tahu bahwa dia menjadi guru terpelajar bintang 2 selama kurang dari 10 hari. Itulah yang terjadi, ucap si Ki Hong.